perkenalkan, nama saya Nadia Nuredi Kumbara dari kelompok 4 Reak. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi 1, 2, dan 3 selama kegiatan LKMM hari pertama di kampus. Dan untuk materi pertama sendiri yaitu dengan judul keterampilan berkomunikasi dan berbicara efektif. Materi ini disampaikan oleh Kak Riza dan Kak Novia dari PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mereka menjelaskan bahwasanya berkomunikasi yang baik itu yang penting mendengarkan aktif atau mendengar aktif. Dan mendengar aktif sendiri menangkap suatu hal yang dinamis. Dan beberapa hal yang perlu difahami yaitu hearing, yaitu mendengarkan, memahami, dan menghafal kembali apa yang telah disampaikan, dan yang terakhir evaluasi. Dan untuk hambatan keterampilan ini sendiri itu ada 2, yaitu secara fisik dan secara mental. Selanjutnya untuk keterampilan berkomunikasi dan berbicara efektif itu pasti ada poor listening, yaitu tidak fokus dengan apa yang telah disampaikan, pura-pura mendengar, dan mencatat materi tapi tidak paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri tersebut. Manfaat mendengar itu ada beberapa hal, yaitu membantu menyelesaikan masalah, mengetahui watak seseorang, membina dan meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan yang terakhir adalah mendapatkan informasi baru. Ada beberapa tips berbicara efektif, antara lain yaitu menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian harus ada lawan bicaranya, fokus dengan apa yang akan disampaikan. Fokus ini maksudnya itu tidak lari ke sana kemari, seperti setelah membahas hal A nggak langsung bahas B, C terus. Kita harus fokus terhadap apa yang kita sampaikan di poin A tersebut. Kemudian menyampaikan dengan singkat dan jelas, menghindari bahasa yang kurang dipahami dan bahasa yang tidak dikenal oleh orang awam. Kemudian menggunakan intonasi yang lugas dan jelas. Dan tentunya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara, antara lain kemampuan, pengalaman, inteligensi, kepribadian, dan biologis. Kemudian ada hal yang harus kita hindari dalam berbicara. Yang pertama yaitu berbohong, mengancam, menggunjing, menyesatkan orang lain, mempermalukan orang lain, memotong pembicaraan orang lain, dan memonopoli pembicaraan. Dan di pola pikir prestatif ada AKU yang artinya A. ambisi, K. kenyataan, U. usaha. Ambisi sendiri adalah keinginan atau hasrat seseorang untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, harus benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian kenyataan sendiri adalah sesuatu atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan ada. Dan faktor dari kenyataan itu ada 2, yaitu eksternal dan juga internal. Kemudian usaha sendiri adalah sesuatu kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran dengan tujuan tertentu. Dan macam-macam usaha itu ada 2, yaitu reaktif dan proaktif. Kemudian ada SRK, yaitu sasaran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran sendiri merupakan suatu hal yang akan menjadi tujuan. Kemudian resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dan merugikan bagi kita. Kemudian konsekuensi adalah hasil suatu hal yang telah kita lakukan ataupun hasil dari suatu kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemudian ada ciri-ciri pola pikir prestatif. Yang pertama adalah tujuan yang terarah sesuai dengan tujuan kita. Kemudian tujuan berprestasi, mempunyai pikiran hambatan, dan memiliki alternatif tindakan. Yang pastinya ketika kita merencanakan sesuatu hal, kita harus memiliki second plan atau plan kedua, yaitu untuk antisipasi ketika kita melaksanakan rencana yang pertama itu kurang tepat ataupun gagal, seperti itu.
Kemudian ada tips meraih kesuksesan. Yang pertama yaitu dituliskan. Dituliskan sendiri ini maksudnya ketika kita mendapatkan hal baru atau ilmu baru, kita menulisnya untuk antisipasi ketika kita lupa. Kemudian yaitu dilaksanakan. Yang pastinya ketika kita akan mendapatkan ilmu baru, kita harus mempraktekkannya seperti itu. Kemudian ada komitmen. Ketika kita menjalankan suatu hal, kita harus komitmen dengan hal yang kita anggap itu bagus, benar bagus dan baik untuk kita. Kemudian second plan, seperti apa yang tadi, kita harus punya second plan untuk jaga-jaga ketika plan A atau plan pertama kita mengalami kegagalan ataupun kurang tepat. Kemudian kita lakukan yang terbaik, apapun yang terjadi kita harus lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yaitu berdoa. Selain usaha, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya usaha tanpa berdoa itu seperti kosongnya rindunya, seperti itu. Kemudian kalau kita hanya berdoa tanpa usaha, itu pun juga sama, kita nggak bakal dapetin apa yang kita inginkan. Kemudian yaitu evaluasi. Ketika kita sudah melaksanakan semua hal, kita harus evaluasi, gunanya kan untuk mencari kesalahan, namun untuk memperbaiki untuk kedepannya agar meminimalisir kesalahan. Bahwasanya kita manusia tidak bisa menghapus kesalahan dan hanya bisa meminimalisir kesalahan. Dan itulah beberapa hal keterampilan berkomunikasi dan berbicara efektif. Kemudian materi yang kedua yaitu pola pikir prestatif dan pengenalan serta pengembangan diri. Materi ini disampaikan oleh Mas Akbar dan juga Mas Farhan yang sama dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan tujuan pengenalan dan pengembangan diri ini yaitu pastinya membuat peserta paham akan dirinya masing-masing, apakah kita memiliki hal yang perlu dikembangkan dan hal yang perlu dihapus. Dan ketika kita mengetahui apa yang ada di diri kita, kita harus mengembangkannya sampai menjadi suatu prestasi. Dan untuk metodenya itu ada dua, yaitu ceramah dan juga diskusi, serta sasarannya untuk memahami macam-macam kepribadian, dapat berinteraksi, dapat membuat visi yang mendukung misi, membuat dan menyusun rencana sesuatu dengan skala prioritas. Kemudian apa sih pengenalan itu? Pengenalan itu merupakan proses kemampuan seseorang untuk mengetahui atau memahami. Setelah mendapatkan beberapa materi, kita juga menjalani tes kepribadian. Ada 4 materi kepribadian, yaitu koleris, sanguinis, pragmatis, dan juga melankolis. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan saat proses pengembangan diri. Yang pertama yaitu mencoba hal baru, introspeksi diri, belajar dari pengalaman, terbuka terhadap saran dan kritik, kemudian memanajemen diri dan juga memanajemen waktu. Selanjutnya yaitu materi ketiga dengan judul pribadi dan organisasi. Materi ini disampaikan oleh Mas Alvin dan juga Kak Putri dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya untuk memahami potensi diri dan mengimplementasikan pada organisasi. Apa sih pribadi itu dan apa sih organisasi itu? Untuk pribadi sendiri itu merupakan manusia dengan perseorangan diri. Kemudian untuk organisasi itu adalah kesatuan yang terdiri dari pribadi-pribadi tersebut yang memiliki tujuan yang sama untuk melaksanakan ataupun menjalankan program dari organisasi tersebut. Dan ketika kita bergabung di organisasi tersebut itu mempunyai fungsi yang antaranya adalah meningkatkan skill, kemampuan, serta wawasan dari anggota organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Kemudian, dan peran organisasi dalam pengembangan diri. Organisasi akan memberikan keuntungan kepada pribadi untuk mencapai tujuan dengan cara bekerja sama antara individu satu dan individu lain, serta melengkapi kekurangan dari masing-masing pribadi tersebut. Sehingga jadi di organisasi itu kita saling melengkapi. Kemudian komponen-komponen dalam organisasi itu ada visi misi,
ketua tim, job desk atau job description, dan aturan yang telah disepakati. Ada beberapa organisasi di dunia kampus, yaitu antara lain adalah eksekutif mahasiswa, itu BEM dan juga HIMA, kemudian legislatif mahasiswa, yudikatif mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan juga kerohanian mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu ada pesan dari kakak-kakak pematerinya, bahwasanya kita harus mencoba semua hal selagi kita masih mahasiswa, karena ketika kita masih menjadi mahasiswa, kita harus mencari relasi sebanyak mungkin, mencari pengalaman sebanyak mungkin yang pastinya akan berdampak pada kita setelah lulus, yaitu untuk mencari pekerjaan dan semacamnya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan materi LKMM Day 1 di kampus. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yaitu materi 1-3 selama kegiatan LKMM Day 1 di kampus. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang jelas dan kurang dipahami, karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa.